Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya memberkati orang-orang Israel dengan kata-kata, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menerangi atau menyinari wajahnya kepadamu dan ia menghadap kepadamu. Kata-kata ini mungkin jarang kita perhatikan ketika kita membaca ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umatnya. Artinya apa? Kalau suami istri atau teman bertengkar, mereka suka memalingkan wajah, tidak mau lihat. Tidak mau melihat wajah orang, ini sama saja saya menolak engkau. Saya tidak menerima engkau. Jadi meskipun kau pasang ekspresi yang menyedihkan, yang memelas, kalau saya tidak lihat, saya tidak terpengaruh. Tidak mau melihat artinya saya tidak mau terpengaruh. Maka ada banyak orang ketika bertengkar, bukan orang yang melukai dengan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi seringkali ketika diacuhkan, diabaikan orang, tidak lagi dilihat, tidak lagi diperhatikan, artinya tidak dianggap. Musa memberkati umat dengan kata-kata Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya memperhatikan engkau. Senang tidak diperhatikan? Tentu saja senang. Tapi memperhatikan atau diperhatikan oleh Tuhan, artinya Tuhan tidak hanya melihat kelebihan kita, kebutuhan kita, tetapi ia juga melihat salah kita. Maka ada banyak orang ketika berbuat salah, berbuat di belakang orang, supaya orang tidak lihat dia. Kalau kelihatan, ketahuan, maka dia mungkin harus menanggung sanksinya. Tapi ketika kita berbuat salah, apakah Tuhan tidak lihat? Tuhan lihat. Meskipun kita bersembunyi, meskipun manusia lain mungkin tidak tahu, Tuhan melihat. Jadi resiko dilihat oleh Tuhan adalah kalau kita bersalah kita harus bertanggung jawab. Tapi dilihat Tuhan tentu lebih positif daripada sekedar melihat kesalahan kita. Ketika kita mempunyai kebutuhan, mempunyai kesusahan, ia melihat kita. Artinya ia memperhatikan kita, ia menolong kita. Kalau teman saja, mungkin saja ketika kita susah mereka akan lari. Tapi Tuhan tidak pernah lari. Ia adalah yang tetap setia. Ia memperhatikan.
Tahun 2020 sudah berlalu. Banyak hal kita alami, terutama hal yang sangat dahsyat. Kita menghadapi virus yang tidak kelihatan wujudnya, yang tidak tahu siapa yang membawanya. Tahu-tahu orang sudah kena. Ada yang sebelum meninggal sangat menderita. Ada yang tidak banyak penderitaannya, tahu-tahu sudah meninggal. Dan itu adalah orang-orang yang tidak asing bagi kita. Sebagian besar adalah kenalan kita, dan kita tidak pernah menduganya. Ada orang yang mengurung diri di rumah 4-5 bulan tidak keluar. Satu kali keluar, kena. Sungguh-sungguh kita katakan, kalau dia tidak keluar, ya tidak kena. Kenapa setelah sembunyi sekian lama keluar kena? Tapi ada juga orang yang kemana-mana tidak kena-kena itu. Bahkan sangat ceroboh, tidak kena itu. Kita jadi bingung, sebenarnya ini harus hidup bersih atau jadi orang yang jorok-jorok saja supaya daya tahan tubuhnya kuat. Kita tidak jelas. Tapi tetap saja saya menganjurkan kita hidup bersih. Tetap saja kita perlu berhati-hati. 2020 sudah berlalu. Ada hal-hal yang kita anggap gagal, tidak bisa kita perbaiki lagi. Tapi kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Daripada kita menyesali yang sudah gagal, yang sudah lewat, yang tidak bisa diperbaiki lagi. Buatlah sesuatu yang baru. Ada banyak suami istri yang karena sifat kekanak-kanakan tidak bisa saling berdamai. Sebenarnya tahu kok, berdamai itu akan membawakan kebaikan bersama. Tapi begitulah manusia. Karena merasa kalau saya minta maaf, maka saya ini kelihatan seperti orang yang bersalah. Ya memang bersalah kok. Kenapa takut kelihatan bersalah? Sudah ketahuan bersalah kok. Justru Tuhan mengajar pada kita, menyadari kesalahan dan memperbaikinya lebih berguna daripada kita tetap menjadi orang yang bersalah. Menjadi orang yang tidak punya perasaan. Orang yang punya perasaan mau maju, ini pasti akan memperbaiki hubungan. Masalahnya adalah kita cuma di mulut bilang mau maju, tapi dalam sikap kita tidak membuat itu. Anda tahu zombie? Zombie ini sebenarnya tidak ada. Yang kita lihat di film-film itu hanya karangan. Tapi ada sifat-sifat zombie yang ternyata merasuk kita orang yang masih hidup. Zombie itu apa? Mayat hidup. Jadi dia tidak punya perasaan, tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran. Dia hanya mau memangsa apa yang hidup yang ada di depan dia. Meminum darahnya, memakan otaknya. Dan ia tidak akan mengalami sakit. Kita lihat zombie dalam film, ditembak, hancur, nanti dia nyambung lagi, keluar lagi, bisa loncat-loncat lagi. Ketika lampu dimatikan, dia tidak bisa cari orang lagi. Ketika orang tahan napas, dia tidak bisa cari orang lagi. Itulah zombie. Tapi itu cerita. Tapi ini bukan hal yang asing bagi kita. Dalam kehidupan kita juga bersikap seperti itu. Ketika kita tidak punya perasaan lagi, nah itulah zombie. Sudah tawar hati terhadap suami, sudah tawar hati terhadap istri, hanya karena mereka pernah berbuat salah. Seakan-akan diri sendiri tidak pernah salah. Seakan-akan tidak pernah melihat orang lain bersalah. Di luar sana begitu banyak orang bersalah, jauh lebih besar salahnya. Kenapa yang satu ini salah satu kali saja engkau perlakukan dia seperti orang yang harus dihukum seumur hidup? Ketika kita gagal dan tidak mau bangkit lagi, itu namanya tidak punya perasaan. Seperti zombie. Dan zombie ini tidak bisa mendengar. Ketika kita menutup kuping kita, tidak mau lagi mendengar keluhan orang atau kritikan orang terhadap kita, meskipun kritikannya benar, kita ini seperti zombie. Ketika kita menutup mata, tidak mau melihat lagi pengorbanan orang kepada kita,
Kita begitu tidak tahu berterima kasih orang berkorban pada kita, lalu kita abaikan dia. Kita ini seperti zombie. Zombie mengisap darah. Mengisap darah itu apa? Mengambil kehidupan orang. Kapan saya ambil kehidupan orang? Kapan saya bunuh orang? Ketika kita mengabaikan orang, menghambat kemajuan orang, membuat orang lain menderita, terpuruk dan sangat tersiksa, kita sedang mengambil kehidupannya. Kita sedang mengambil darahnya. Darah adalah kehidupan. Zombie memakan otak. Ini lebih parah lagi. Ketika kita meracuni orang lain dengan ide-ide yang buruk, dengan contoh-contoh yang buruk dalam hidup kita. Hati-hati para guru, para orang tua. Ketika kita tidak memberikan contoh yang baik, kita sedang memakan otak dari generasi muda. Orang muda juga demikian. Jangan pikir orang muda luput. Ketika orang muda tidak lagi memperdulikan agama, kehidupan agamanya, tidak lagi memperdulikan pengorbanan orang tuanya, tidak lagi memperhatikan kepentingan sesama orang-orang yang menderita, kita ini seperti orang-orang yang memakan otak orang. Nah, itu kelihatannya seperti cerita, tapi sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita juga seperti itu? Kalau memang seperti itu, ya sudahlah, tinggalkan 2020. Kita mulai lagi 2021 dengan hal yang lebih baik. Sebenarnya orang memulai satu hal yang baru, kapan saja bisa mulai kok. Tapi kenapa di tahun baru? Daripada banyak janji, besok saya bertobat, lusa saya bertobat, minggu depan saya bertobat. Banyak janji tapi tidak terlaksana. Minimal di tahun yang baru saya mempunyai resolusi. Saya ingin mau menjadi apa? Ingin menjadi yang lebih baik. Dan tentu Anda masing-masing perlu membuat resolusi itu. Jadi saya mau apa? Saya mau menjadi seperti apa? Kadang-kadang hidup kita ini hanya berlalu begitu saja, tidak ada rencana apa-apa. Tapi kita adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang terpimpin. Meskipun keadaan susah seperti ini, kita masih bisa mendengarkan khotbah. Kalaupun tidak dengar khotbah saya, Anda bisa dengar khotbah orang lain. Dan dalam khotbah itu selalu ada hal-hal baik yang mengajar kita untuk mengubah diri kita, yang mengajar kita untuk merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk hidup kita. Hari ini dalam Injil kita melihat Yesus disunatkan setelah 8 hari, ia disunatkan. Ini adalah suatu tradisi. Bukankah dia Tuhan? Mengapa dia mengikuti tradisi manusia? Karena ia Tuhan yang menjadi manusia. Ia hidup di tengah-tengah dunia, hidup di tengah-tengah bangsanya dan mengikuti tradisinya. Ketika kita membuat diri kita lain dengan orang lain, kita tidak lagi mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kita menjadi semacam orang-orang yang tidak peduli. Disunatkan, ini adalah satu tanda dari Tuhan bagi Abraham. Ketika Tuhan membuat janji dengan Abraham bahwa Tuhan akan memberikan dia bangsa yang besar, Tuhan akan memperhatikan dia dan keturunannya. Bahkan ketika turunan Abraham berbuat salah pun Tuhan akan mengirimkan penebus. Itu janji. Nah, janji ini ada tandanya, yaitu sunat. Tentu itu bagi orang Israel. Ya, tidak harus dipaksakan kepada orang-orang yang lain. Maka ketika Paulus mewartakan Injil di luar orang-orang Israel, ia mengizinkan kok orang-orang yang bukan Israel untuk tidak sunat. Itu adalah suatu tanda. Kalau kita mempunyai tanda seperti itu, ada tanda, maka ada motivasi untuk melakukannya, yaitu menerima janji Tuhan dengan sukacita, percaya akan janji Tuhan. Tapi janji Tuhan ini tidak pernah akan terwujud kalau kita juga tidak bekerja sama. Tuhan memberikan keselamatan. Bagaimana? Ketika kita juga menyerahkan dosa kita kepada Tuhan, menyerahkan hal-hal yang buruk kepada Tuhan, dan memulai yang baru.
Semoga di tahun 2021 ini kita mampu sunat juga. Bukan maksud saya ke mantri lalu minta dipotong juga, bukan. Sunat berarti membuang bagian yang tidak perlu dari hidup kita. Permusuhan, kekanak-kanakan, mau menang sendiri, kita sunatkan, buanglah semua itu. Supaya kita mulai hidup sebagai orang yang benar. Sebagai manusia berdarah daging, kita ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kekurangan harus dibuang, kelebihan harus diperbanyak. Kalau itu kita lakukan, maka kita juga sudah sunat rohani. Kita juga sudah membuang bagian yang tidak perlu. Dan kita juga sudah masuk ke dalam perjanjian Tuhan, bahwa Dia akan memberkati, melindungi kita, menyinari kita dengan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada kita. Kalau kita menyadari Tuhan sedang menghadapkan wajahnya pada kita, tentu kita akan lebih berhati-hati. Tentu kita juga akan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Bersyukur itu tidak hanya untuk hal-hal yang enak-enak saja. Ada banyak hal-hal pengalaman yang buruk, pantas kita syukuri. Minimal kita masih hidup. Jadi hanya orang hidup yang bisa bersyukur. Kalau sudah mati ya tidak bisa bersyukur lagi. Kalau engkau masih hidup berarti engkau sudah terlepas dari satu masalah besar. Masih hidup berarti kita masih ada kesempatan. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita di tahun yang baru ini. Kita sungguh-sungguh menjadi manusia baru. Kita mampu memperbaiki diri kita dan juga menjadi orang yang lebih unggul, baik dalam masyarakat maupun di hadapan Tuhan. Amin.